orang kerasukan mana bisa jadi saksi? Di mata hukum kita belum diakui orang kerasukan itu sebagai saksi, sebagai bukti. Petunjuk boleh, hanya untuk guidance boleh. Jadi itu bukan bukti. Kalau misalkan kuasa hukum ragu-ragu dari pertama ragu-ragu terhadap Peggy ini, apakah dari pihak keluarga dari tahun 2016 sampai saat ini itu sudah benar Peggy atau bukan? Gitu. Kalau Mbak bagaimana Mbak? Meyakini nggak sih Peggy ini beneran pelaku atau enggak? Kalau itu sih saya kembali lagi pada bukti kepolisian ya. Kalau keluarga menurut saya kepolisian. Tapi juga saya masih dia sendiri keluarga sendiri yang boleh dikatakan dari keluarga yang ekonomi lemah tidak sampai aksesnya ke arah setingkat itu. Tapi mereka mengikuti sidang, memang benar nama-nama itu semua ada gitu loh. Jadi ya itu sudah, dan itu persidangan kan bukan seminggu 2 minggu, itu berbulan-bulan gitu. Jadi keluarga hanya mengatakan terlalu cepat untuk mengatakan Peggy pelakunya, terlalu cepat untuk menyatakan fiktif. Itu aja. Karena baru kasus ini kan baru 2 minggu dibuka lagi setelah 8 tahun tidur. Ya. benar nggak sih kalau pelakunya memang ada? Benar nggak sih ada isu bahwa pelakunya ada orang tua di belakangnya di kuasa pejabat yang Di medsos begitu, tapi kita nggak bisa komentar apapun. Di medsos begitu, tapi kita nggak bisa komentar apapun. Bang, buat clear Bang, ini maksudnya 5 dari terpidana itu menyatakan itu bukan Peggy pelakunya. Jadi gini, maksudnya orangnya itu bukan Peggy atau memang Peggy tidak terlibat Bang? Maksudnya penjelasan seperti apa Bang? waktu pelakunya atau bukan? Yang mana? Jadi gini, yang untuk sesudah penyidik, sesudah kasus ini dibuka lagi, 6 terpidana di BAP lagi oleh Polda. Ya. 5 lawan 1 suara. 5 suara itu kan kau yang berhubungan dengan Polda. 5 kata itu pelakunya atau bukan itu Peggy? Apa jawabannya? bukan pelakunya. Bukan pelakunya. Peggy bukan pelaku. Ya. Peggy bukan pelaku, kata 5 terpidana. 1 mengatakan iya, jadi 5 lawan 1. Sementara yang fiktif mengatakan apa? Yang fiktif itu asal sebut aja. Mereka mengatakan asal sebutkan aja dulu. Tapi di BAP semuanya jelas. Motornya apa, siapa bonceng siapa, cara merkosanya apa, diuraikan, dan itu berbulan-bulan sampai persidangan diakui. Jadi ini benar-benar intinya terlalu prematur. Penyidik Polda Jabar mengatakan itu adalah fiktif. 5 terpidana itu siapa-siapa aja bilang kalau dia bukan. Nama kita nggak boleh sebutkan, ya, tapi ada satu yang mengatakan iya. Bang, izin Bang, dari respon kemarin ada tapi yang menarik bahwa motor yang digunakan oleh Peggy Setiawan itu sampai sekarang belum ditemukan. Jadi polisi hanya berdasarkan pada foto dan surat-surat kendaraan yang dimiliki oleh Peggy. Nah, tanggapan Bang Hotman gimana Bang? Oh, iya, Bukti sepeda motor iya. Itu dari siapa sih? Polisi. Ya kalau yang kami ketahui kan saat itu sepeda motornya sudah disita. 2016 Tahun 2016. sudah disita. Katanya 2016 motornya sudah disita, tapi nggak tahu di mana sekarang. Iya. Barang bukti sudah nggak ada. Kan nggak, barang bukti nggak mungkin udah disita. Berapa tahun? 7 tahun. Jadi intinya begini. Dan ibunya ngakuin Apa? kalau ada motor Peggy disita dan waktu itu digeledah di rumah saat itu di 2016 Ya, dan motornya diambil di bawah polisi. Kan sudah diakuin sama ibunya Peggy. tapi motornya itu udah nggak ada sekarang. Ya, Iya. makanya saya bilang dalam prinsip hukum kalau ada keraguan-raguan maka seseorang tidak bisa dipidana. Kalau buktinya tidak lengkap maka belum bisa ditangkap siapa pelakunya DPO ini, termasuk terhadap Peggy. Demikian juga kalau belum pasti fiktif, jangan bilang fiktif, kan belum pasti. Sementara putusan pengadilan judulnya demikian berdasarkan kesepakatan yang mengatakan ada 3 pelakunya yang DPO, bukan fiktif. Bang, karena ada keraguan-raguan tadi, ditambah juga dengan masih ada pertanyaan juga di publik soal proses hukum ini, terutama penetapan Peggy sebagai tersangka. Dari pihak keluarga Vina, apakah akan ada upaya untuk berkoordinasi ke Propam Polda Jabar untuk mengusut proses penyelidikan lagi kasus ini? Justru konferensi pers ini kami lakukan agar semua pihak aparat institusi terkait melaksanakan kewenangan masing-masing, termasuk Propam, termasuk Bapak Presiden. Ya, karena dengan konferensi pers begini berarti kan viral, semua orang mendengarkan tanpa harus satu-satu dihadapi. Karena ini adalah tanggung jawab dan tugas mereka. Itu loh. Bang Hotman, kalau misalkan memang terbukti Peggy ini merupakan korban salah tangkap, ini hukumannya seperti apa? Ya kita belum bisa ngomong, nanti kan persidangan yang membuktikan. Cuma keluarga sendiri dan dari segi proses pembuktian pun masih sangat meragukan gitu loh. Ya, karena motornya sudah nggak ada. 5 pelaku terpidana mengatakan bukan dia pelakunya. Jangan dingin ya, jangan dingin. Gitu loh. Ya kita tunggu aja persidangan nanti. Apalagi pertanyaannya? Pagi. Soalnya tadi kan ada kekaburan soal Peggy ini, penangkapan Peggy ini, berarti tadi menyarankan Peggy ini karena memang masih belum kuat terkait dengan bukti yang didapat oleh kepolisian, berarti diharapkan dibebaskan terlebih dahulu Bang. Ya kalau buktinya tidak cukup, memang belum waktunya untuk ditahan. Apalagi 5 dari pelaku itu menyatakan bukan dia pelakunya. Gitu loh. Dan saya belum yakin ada saksi yang memihak langsung dia melakukan itu, selain hanya 1 orang itu yang mengaku. Gitu. Jadi intinya
Buktinya masih ragu-ragu. Apanya? Ya, kita belum lihat BAP-nya kan? Ya, ada saksi lain katanya AF dan DD yang mengatakan Peggy, tapi kita belum tahu detail dia punya kesaksian di mana, apakah dia lihat atau tidak. Ya, jadi tujuan Kompres hari ini adalah agar publik tahu bagaimana sikap keluarga dan kuasa hukum. Intinya terlalu terburu-buru untuk menyatakan Peggy adalah pelaku DPO dan terlalu terburu-buru untuk menyatakan dua pelaku DPO itu adalah fiktif. Sementara penyidikan baru kurang lebih dari 2 minggu penyidikan ulang, padahal proses persidangan sudah berlangsung lama dan semuanya menyatakan ada 3 pelaku DPO. Pak, terkait yang kemarin apa konsumsi sudah kerasukan terus untuk nama Mel apakah sudah ditemukan? Coba kau yang ngomong. Yang dengar kemarin si Linda datang ke Jakarta karena memang dia mau diperiksakan. Jadi ketemu dulu dengan tim kuasa hukum, ketemu di apartemen dia tanggal berapa? Hari Sabtu. Tanggal berapa itu? Kurang lebih tanggal 19. 25. Oh, bisa kerasukan lagi? Itu saya. Ada di Instagram saya itu, saya posting. Nah, kerasukan lagi masuk. Kok bisa juga ya diikuti udah 8 tahun ya? Sampai nyebrang jalan tol itunya, almarhum. Itu kan ikut nama Mel gimana? Iya, jadi waktu datang ke tempat kami sedang bertemu siang-siang itu tiba-tiba si Linda ini kerasukan secara tiba-tiba. Begitu, dan di situ tiba-tiba dia mengucapkan, karena kami yang bertanya, kenal nggak dengan yang namanya Mel di dalam YouTube backstage backpacker itu. Lalu dia menjawab, justru itu pelakunya. Tolong diperiksa gitu. Hanya itu aja, kami juga belum tahu Mel itu siapa, kita belum tahu. Hanya mengatakan hal tersebut. Tapi banyak yang meragukan soal Linda seperti apa mungkin akan Kalau meragukan ya sah-sah saja kan, itu kan kita hadirkan karena memang Linda saat itu yang kerasukan dan dia dimintai keterangan. Jadi sah-sah aja kalau orang tidak percaya, silakan aja. Intinya Linda sudah kooperatif untuk memberikan keterangan. Yang pasti Linda bukan saksi yang sah di mata hukum karena kesaksiannya hanya berdasarkan kerasukan, bukan melihat fakta kejadian. Ya, itu bukan saksi yang sah. Tapi sebagai petunjuk boleh-boleh saja. Dan katanya menurut keluarga Vina, justru kasus ini terungkap 3 hari sesudah almarhumah meninggal karena Linda kerasukan, diceritakan semuanya. Justru itu adalah petunjuk sehingga akhirnya polisi merubah dari kecelakaan menjadi penganiayaan gara-gara celotehan dari yang si Linda di waktu kerasukan. Jadi biar gimana pun ada jasanya juga kerasukannya itu. Baik dong, benar kan? Karena coba ceritakan dulu. Kenapa tiba-tiba mulakan di awalnya kasus ini dianggap sebagai kecelakaan? Coba ceritakan dulu kenapa. Terus berubah lagi coba. Awalnya kecelakaan, terus 3 hari saya ngambil HP adik saya, itu ya HP sama motor di posisi itu. HP sama motor untuk tidak rusak. Oh, kecelakaan motor nggak rusak gitu kan? Nah, terus? Malamnya Linda kemasukan jam 1 malam itu. Jam 1 malam terus dia cerita semuanya, cerita kronologinya, kecelakaannya seperti apa penyelesaiannya, cerita semua. Dan itu kau kemudian sampaikan ke polisi? Bukan Bapaknya Eki. Ya baru kemudian sejak itulah langsung mulai penyelidikan digas. Jadi biar gimana pun kerasukan dari Linda itu adalah sangat berjasa dalam kasus ini. Ya, yang saya agak sedikit pertanyakan besar-besaran adalah saya sudah berulang-ulang posting di IG kepada bapaknya Eki, bapaknya Eki yang almarhum yang laki yang meninggal. Yang bapaknya adalah Kapolsek. Boleh nggak kami komunikasi dengan Pak Rudi agar kita, karena bapaknya dari awal ikut menyelidiki kasus ini, tapi sampai hari ini bapaknya tidak mau komunikasi dengan kita. Padahal tujuan kita kan untuk menangkap 3 DPO ini. Ada apa? Hanya Pak Rudi yang bisa jawab. Ini kan kepentingan anaknya kandungnya, bukan kepentingan kami. Ya, almarhum maksudnya. Ya. Ada lagi? Bang, tim kuasa hukum sampai mendatangi atau hanya menghubungi via Sudah saya posting di Instagram, sudah dapat nomor IG-nya Pak Rudi, saya udah chat tapi nggak dibalas. Dan namanya juga Instagram Hotman, pasti sampai orang di hutan Irian Barat pun. Tapi apakah sudah ada tim kuasa hukum yang mendatangi Pak Rudiana seperti apa, Bang? Belum atau belum? Boro-boro dia nggak mau chat aja, nggak mau jawab, gimana bisa kita mendatangi? Nomornya kita udah dapat, nomor WA-nya, ya. Dipastikan belum direspon ya Bang, ya? Bukan tidak mau ya Bang ya? Jadi kita nggak tahu tidak mau atau belum. Kalau dan atas keluhan saya kenapa kamu tidak mau respon, sudah jutaan orang juga memberikan komen. Para pesan itu udah nyampe, nggak mungkin nggak nyampe. Karena sudah jutaan, hampir semua orang Cirebon juga mempertanyakan kenapa bapaknya tidak mau berkomunikasi dengan kita. Rakyat Indonesia juga banyak yang komentar. Ada apa Pak Rudi? Kenapa? Ya pasti udah dengar dong. Ya. Ada lagi? Oke, yang terakhir ada satu di sini. Mana yang? Wahyu. Mana ada ini yang dituduh anak bupati, wakil bupati Cirebon. Ini istri wakil bupatinya ada nih. Ya. Mana Bu Ayu nih? Mana? Oh, berdiri aja Putri. Mana anaknya satu lagi yang mirip itu? Anaknya. Ya, ini si Dani nih. Hah? Rama.
Oke, jadi dulu kan sempat viral gara-gara banyak komentar-komentar di medsos bahwa katanya keluarga bupati, mantan bupati Cirebon terlibat. Saya memberikan komentar paling gampang kok untuk mengetahui apakah itu keluarga DPO. Saya katakan cari jejak digitalnya, karena dalam sejarah kriminal di dunia, apalagi di Indonesia, pelaku DPO selalu kembali atau menghubungi keluarganya. Makanya waktu itu saya mengatakan, kalau memang ada kecurigaan terhadap keluarga mantan bupati, periksa dia punya medsosnya. Saya nggak mengatakan bahwa keluarga bupatinya terlibat. Nah, ternyata inilah Ibu Ayu yang baru selesai sebagai wakil bupati Cirebon. Kapan terakhir? Mei. Ini anaknya yang dicurigai. Siapa namanya? Ramadhani. Pada waktu kejadian, dia masih umur berapa sekarang? 11 tahun. Sekarang berapa? Pada waktu kejadian dia umur 11 tahun. Jadi nggak mungkin pelakunya. Terus apa lagi? Tanya Bang Kam, coba ini. Coba jelaskan lagi, Bu. Jadi saya punya putra dan putri 4. Ya. Yang pertama ini namanya Satria Robi Saputra, kelahiran tahun 97. Yang kedua Sela Safira Amalia, kelahiran tahun 1999. Dan yang ketiga kelahiran Resa Primahan Jaya, kelahiran tahun 2000. Dan yang keempat ini adalah Ramadhani, kelahiran tahun 2020. Yang dituduh. Yang dituduhkan adalah ini Ramadhani. Yang pada saat kejadian. Pada saat kejadian usianya masih 11 tahun, sekolah kelas 5 SD ya. Karena kita sudah klarifikasi di TV swasta, TV One ya. Kemudian beralih lagi karena tidak terbukti, beralih lagi kepada kakaknya. Yang pertama Satria Robi ya. Kemudian Satria Robi juga kita sudah beberapa kali klarifikasi juga ada di Wikipedia ya. Nah di situ dinyatakan bahwa saya mempunyai anak 4. Anak 5. Yang terakhir ini adalah yang namanya Peggy Setiawan. Seperti itu. Jadi ditambahkan. Jadi memang situasinya membuat nyaman, kita kena sanksi sosial juga di lingkungan tidak nyaman. Ya mohon kepada semua masyarakat ya untuk tidak memberikan statement yang pemberitaan yang hoax ya, akan berdampak sekali pada anak saya ya, secara psikologis ya. Sampaikan. Ada pertanyaan terhadap wakil bupati ini, mantan wakil bupati? Dampaknya separah apa sih Bu? Apakah sampai ada dijauhi atau seperti apa? Ya dampak bullying ini memang sangat dahsyat ya. Anak saya ini ya dijauhi oleh teman-temannya. Jadi ketika kalau di jalan juga banyak orang memandang bahwa anak saya dituduh sebagai pelaku penganiayaan, pembunuhan ya. Kemudian juga di lingkungannya juga ya, di lingkungannya sangat berpengaruh. Jadi memang yang nama bullying ini tidak secara fisik tapi di media sosial juga ini sangat berdampak. Yang saya khawatirkan karena ini memang semuanya fokus kepada Vina, bersimpati kepada Vina, yang saya takut orang karena berlebihan takut terjadi yang tidak kepada anak saya. Ya mudah-mudahan dengan klarifikasi dengan Bang Hotman, dengan para pengacara juga di sini ini menjadi terang benderang, dan yang saya inginkan juga dari keluarga Vina juga supaya mendapatkan keadilan. Saya nggak tahu ya, ini kenapa pemberitaan ini bisa karena memang nama ya. Cuma hanya saja memang ada pemiripan nama ya. Tapi sesungguhnya anak saya juga dipanggilnya Rama bukan Dani ya. Itu pun juga Satria Robi Saputra ini ya dipanggilnya Satria bukan Robi. Sebagai tambahan dari keluarga, kami keluarga besar Ibu Wahyu Ciptaningsih benar-benar bersemangat, benar-benar pengen berharap Vina dapat keadilan. Sehingga apa yang terjadi, yang membawa kakaknya Vina hadir di tempat ini itu adalah Ibu Wahyu sendiri. Jadi kami dari Cirebon pagi tadi menjemput terlebih dahulu kakaknya Vina hadir di sini. Jadi kami juga sangat berharap kasus Vina ini cepat terbongkar, terang benderang. Jadi kan seperti berkembang. Masih ada pertanyaan? Sudah? Mantap. Awas sampai paksakan lagi. Dia terlalu enggak. Aspri saya kan 314. Dia selalu berusaha masuk tapi ya masih belum. Ya. Kira-kira begitu informasinya. Jadi agar kami sebagai kuasa hukum tentu harus menentukan sikap. Yang jelas kami keberatan apabila putusan pengadilan yang sudah inkrah, putusan hakim begitu saja disebutkan bahwa dua pelaku itu adalah fiktif, ya, sehingga menjadi hak maksimal tidak ada kepastian hukum di Indonesia. Demikian.